Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Adiela Razade dengan NPM 233510573 dari kelas 1B Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi drone. Tujuan saya membuat video ini dan mengapa saya membahas teknologi drone, karena drone adalah pembawa potensi revolusioner untuk perbaikan dan efisiensi di berbagai sektor. Dengan memahami, mengeksplorasi, dan mengatasi tantangannya, kita bersama-sama membentuk masa depan yang lebih cerah dengan teknologi drone. Mari jadikan eksplorasi ini awal dari perjalanan menuju pemahaman mendalam kita tentang dunia drone yang penuh inovasi. Drone atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV adalah sebuah kendaraan udara yang dapat beroperasi tanpa awak manusia langsung. Drone dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh operator atau dapat diatur untuk menjalankan misi secara otonom. Mereka dapat memiliki berbagai ukuran, mulai dari model kecil yang digunakan untuk tujuan hobi hingga drone besar yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk militer, industri, dan pemantauan. Adapun fungsi umum drone, yang pertama yaitu untuk pemantauan dan pemetaan. Drone digunakan untuk pemantauan area yang luas, termasuk pemetaan tanah, survei lingkungan, dan pemantauan keadaan tanaman. Yang kedua, untuk industri konstruksi. Dalam industri konstruksi, drone dapat memberikan pemantauan proyek, pemetaan situs konstruksi, dan membantu manajemen proyek secara efisien. Yang ketiga, untuk pertanian pintar. Drone digunakan dalam pertanian untuk pemantauan tanaman, identifikasi hama, dan manajemen kebutuhan air, meningkatkan efisiensi pertanian. Yang keempat, untuk pengiriman barang. Beberapa perusahaan menggunakan drone untuk pengiriman barang, menyediakan metode pengiriman yang cepat dan efisien. Yang kelima, untuk kesehatan dan penyelamatan. Drone digunakan dalam operasi pencarian dan penyelamatan untuk mencari korban di daerah yang sulit diakses atau berbahaya. Yang keenam, untuk rekam video dan fotografi. Drone sering digunakan untuk keperluan hobi dan profesional, memberikan sudut pandang unik untuk pengambilan gambar dan rekaman video udara. Yang ketujuh, untuk keamanan dan militer. Drone memiliki peran penting dalam keamanan dan militer untuk pemantauan, pengintaian, dan bahkan misi serangan di beberapa kasus. Yang kedelapan, untuk pemantauan lingkungan. Drone digunakan untuk memonitor dan memahami perubahan lingkungan, termasuk pemantauan kebakaran hutan, pengukuran polusi udara, dan pemantauan satwa liar. Dan yang kesembilan, yaitu untuk pendidikan dan hobi. Drone digunakan dalam konteks pendidikan untuk mempelajari teknologi penerbangan dan navigasi. Selain itu, mereka juga populer di kalangan penggemar dan hobis. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai teknologi drone, yuk mari sama-sama kita simak video berikut. In today's modern world, drones are used for many reasons, including filming, military surveillance, and recreational activities. Drones fall under an intersection of aerospace, robotics, and mechatronics. They can range from entirely autonomous military-grade drones to your average remote-controlled drones that you might see a kid flying in the park. Another name for drones is Unmanned Aerial Vehicles, or UAV. These machines are primarily used in situations where the conditions are too dry, distant, dull, or dangerous for human pilots. However, the term drone can be highly misleading, as there are many different kinds. Today, we will be talking about popular drones available for recreational use. The first and most important part of a commercially available drone is the frame. Frames are typically made from plastic or carbon fiber and can be arranged with different arm variations. The end of each arm houses the motor and propeller, while the center holds the flight controllers, gimbals, and other electronic gear, such as cameras. Most of the weight should be at the center, as this leads to the best flight characteristics.
weight matters, as the heavier the frame, the less lift can be achieved. However, you also don't want a super lightweight frame that will break upon impact. Carbon fiber is preferred for its strength and minimal weight. Next are the motors. There is a separate motor for each blade or arm. Motor decisions are based on required power and what you want the motor to do. If a multi-rotor is being built to carry heavy payloads and maintain the best possible flight times, then a slower spinning, higher torque motor is ideal. However, you may want an aggressive, fast system with lots of maneuverability and faster spinning rotor systems. Propellers are the wings of the drone and can be made from plastic or carbon fiber. Carbon fiber is the more durable choice, but it's also more expensive. The size of the propeller should also match your intended purpose. If you wish to have a more aggressive build, choose smaller propellers. The opposite is true for higher payload, longer flight time builds. The power of the drone comes from its batteries, which come in a wide variety of weights and capacities. As the capacity of the battery increases, so does its weight. There is a certain point where more capacity is no longer beneficial, and the benefits begin to diminish. The system that controls the drone is the electronic speed controller, which will run the motors you have. Since the motors are constantly spinning at different speeds, they need a speed controller to dictate that speed to them. If the motors all ran at the same speed, you would always be hovering. The transmitter and receiver help in communication between the drone and the person controlling it. The transmitter transmits the signal, and the receiver receives it. The receiver is connected to the flight controller. It delivers these inputs and then outputs the responses to the motors. The algorithm and codes built into the flight computer take all of your directions into consideration and apply the necessary power to each propeller to achieve smooth and controlled movement. Now, the next time you go out to fly your drone, you'll know exactly how much planning and delicate technology is involved. Nah, apa saja sih jenis-jenis drone? Untuk jenis-jenis drone dapat bervariasi berdasarkan berbagai kriteria, termasuk ukuran dan tujuan penggunaan. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum dari jenis-jenis drone. Yang pertama, drone berdasarkan ukuran. Ada micro drones. Drone berukuran sangat kecil, biasanya digunakan untuk tujuan hobi atau penggunaan dalam ruangan. Selanjutnya ada mini drones, yaitu berukuran sedang, seringkali portable dan cocok untuk penggunaan rekreasi atau fotografi ringan. Selanjutnya ada medium drones, dengan ukuran yang lebih besar, mampu membawa beban yang lebih berat dan sering digunakan dalam aplikasi industri dan survei. Berikutnya ada large drones, drone berukuran besar yang digunakan dalam konteks militer atau aplikasi industri. Untuk selanjutnya, drone berdasarkan tujuan penggunaan. Yang pertama, drone konsumen, dirancang untuk penggunaan pribadi atau hobi, sering digunakan untuk fotografi dan videografi udara. Yang kedua yaitu drone komersial, didesain untuk aplikasi bisnis, termasuk pemetaan, pemantauan pertanian, pengiriman barang, dan sektor-sektor industri lainnya. Yang ketiga, drone militer, digunakan untuk keperluan militer, seperti pengintaian, pengawasan, dan bahkan misi serangan. Setiap jenis drone memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada aplikasi dan tujuan penggunaannya. Perkembangan teknologi terus membawa inovasi baru ke dalam berbagai jenis drone. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam drone beserta fungsinya. Saat ini, wahana dalam penginderaan jarak jauh sudah memanfaatkan teknologi drone. Untuk memberikan hasil terbaik, beberapa orang lebih memilih untuk merakit drone sendiri dibandingkan membeli drone yang siap pakai. Maka dari itu, penting sekali untuk mengerti setiap bagian-bagian drone beserta fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya. 1. Frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasanya memiliki panjang diagonal 450 atau 330. Namun ada pula ukurannya lebih kecil.
Kedua, yaitu motor. Motor menjadi salah satu dari bagian-bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan dorongan, dan efisiensinya. Ketiga, yaitu baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dan motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, 2 baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Yang keempat ada flight controller. Flight controller bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan arah, dan hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Kelima, ada radio controller. Untuk mengendalikan drone 4 motor dibutuhkan pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima dan transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Yang keenam ada electronic speed controller. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan signal untuk meningkatkan kecepatan. Signal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi, fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan signal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh ada baterai. Drone tentu tidak lengkap dengan adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasuk energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polymer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone, yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4-22,2 volt. Yang kedelapan ada kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya, kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro, yang berkualitas namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas. Itulah bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsi-fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan kebutuhan pengendali. Karena setiap komponen memiliki peran yang penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen drone tersebut. Sekian video penjelasan saya mengenai teknologi drone. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.